Siswa S1 Perawatan Siga Studi Dharma Nusantara Tangerang Selatan. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang akun vulgaris. Baik, yang pertama ada pengertian acne vulgaris. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu acne vulgaris? Seperti pada namanya, acne itu dari bahasa Inggris yang artinya jerawat. Acne vulgaris adalah penyakit suasirna berupa peradangan menahun pada unit folikel pilosebasea yang banyak terjadi pada remaja. Seperti kata ini remaja. Gambaran klinis acne vulgaris sering pleomorfik, yaitu berupa papul, pustul, nodul, dan jaringan parut. Acne vulgaris dapat terjadi di area wajah, leher, lengan atas, bahu, ataupun punggung ya. Selanjutnya ada anatomi fisiologis dari kulit. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan bagian terluar dari kulit. Selanjutnya ada dermis, yaitu bagian dalam kulit. Lalu ada lapisan subkutan, yaitu lapisan yang paling dalam setelah dermis. Saya akan menjelaskan tentang etiologi dan macam-macam atau klasifikasi acne vulgaris. Yang pertama saya akan menjelaskan etiologi acne vulgaris. Di sini ada beberapa faktor etiologi acne vulgaris. Yang pertama ada faktor genetik. Acne vulgaris kemungkinan adalah penyakit genetik. Apabila orang tua mempunyai bekas acne, maka besar kemungkinan anaknya akan mengalami acne vulgaris. Yang kedua ada hormon. Faktor hormonal berperan terhadap timbulnya acne vulgaris. Pengaruh hormon sebotropik asal kelenjar hipofisis dapat merangsang perkembangan kelenjar sebaseus yang dapat menyebabkan acne vulgaris. Yang ketiga ada faktor psikis. Terjadinya stres psikis yang dapat memicu kegiatan kelenjar sebasea yang dapat juga menimbulkan acne vulgaris. Dan yang keempat ada makanan. Terdapat makanan tertentu yang memperberat acne vulgaris. Makanan tersebut antara lain adalah makanan tinggi lemak seperti gorengan, kacang, susu, keju, dan sejenisnya. Kemudian ada makanan tinggi karbohidrat, makanan manis, coklat, dan lain-lain, alkohol, makanan pedas, dan makanan tinggi yodium atau garam. Lemak dalam makanan dapat mempertinggi kadar komposisi sebum. Kemudian yang kelima ada kosmetik. Kebiasaan berganti-ganti kosmetik mempengaruhi kejadian acne vulgaris. Biasanya yang menyebabkan timbulnya acne vulgaris adalah kosmetik pembersih dan dekoratif. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi acne vulgaris. Yang pertama ada klasifikasi acne ringan atau mild acne, yaitu cirinya komedo merupakan lesi utama, papul dan vesuti mungkin ada tetapi memiliki ukuran yang kecil serta jumlah yang sedikit, umumnya kurang dari 10. Kemudian yang kedua ada acne sedang atau moderate acne. Jumlah papul dan pustul yang cukup banyak 10-40, jumlah komedo yang cukup banyak 10-40 juga ada. Kadang-kadang disertai penyakit yang ringan pada badan. Kemudian yang ketiga ada acne berat atau moderate severe acne. Jumlah papul dan pustul yang sangat banyak sekitar 40-100, biasanya dengan banyak komedo 40-100 dan kadang-kadang terdapat lesi noduler dalam yang besar dan terinflamasi mencapai 5. Area yang luas biasanya melibatkan wajah, dada, dan punggung. Kemudian yang terakhir ada acne sangat berat atau very severe acne. Acne nodulokistik dan acne colonobata dengan lesi yang parah. Banyak lesi noduler atau pustuler yang besar dan nyeri bersama dengan banyak komedo, papul, pustul, dan komedo yang lebih kecil. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu ada tanda dan gejala dari acne vulgaris. Sebenarnya dari tanda dan gejala acne vulgaris ini tergantung dari seberapa parahnya kondisi acne tersebut. Ada beberapa tipe atau kondisi acne yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada whitehead, yaitu
berupa pori-pori tertutup dan seperti benjolan yang berwarna putih. Kemudian ada blackhead, yaitu pori-pori yang terbuka dan berupa benjolan sudah berwarna hitam. Kemudian ada papula, yaitu bintil merah kecil dan sudah terasa nyeri. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada pustula. Pustula ini termasuk papula, tapi di ujungnya itu sudah ada nanah. Nah, kemudian ada nodul. Bentuknya seperti benjolan padat, besar, dan nyeri, yang biasa kita panggil jerawat batu. Kemudian ada kristik, yaitu pustula besar di bawah kulit dan sangat nyeri. Nah, jadi teman-teman, itu beberapa tanda dan gejala, juga beberapa kondisi aknes yang tadi saya sebutkan. Kemudian saya akan melanjutkan pada patofisiologis aknes vulgaris, yaitu aknes biasanya berkaitan dengan tingginya sekresi sebum pada hormon androgen. Nah, hormon androgen ini termasuk perangsang sekresi sebum pada sistem hormon. Nah, sedangkan estrogen ini mengurangi produksi sebum. Aknes juga bisa diakibatkan karena kelainan menstruasi karena adanya gangguan endokrin. Nah, seperti yang tadi dijelaskan pada etiologi aknes vulgaris, biasanya pada pasien wanita yang sekitaran umur 20 bahkan sampai 40 tahun ini bisa seringkali disebabkan oleh kosmetik dan juga beberapa lainnya, seperti kosmetik yang mengandung banyak minyak dan akan menimbulkan komedo. Kemudian selain itu ada faktor-faktor mekaniknya seperti mengusap tekanan fisik yang mencetuskan aknes atau memecahkan aknes. Kortikosteroid oral kronik yang dipakai untuk mengobati penyakit lain seperti lupus sistematik atau transplantasi ginjal juga dapat menimbulkan pustula di permukaan wajah, dada maupun punggung. Baik, selanjutnya ada pathway acne. Acne biasanya disebabkan oleh kurang pengetahuan, diet, hygiene, dan lingkungan. Acne juga biasa disebabkan oleh peningkatan hormon androgen, genetik, ras, dan stres, sehingga menstimulus kelenjar sebasea, lalu kelenjar sebasea membesar, dan sekresi sebum. Lalu sebum mencapai folikel rambut dan masuk ke permukaan kulit, sehingga menyebabkan ductus pilosebaceus tersumbat, lalu terbentuknya akne. Dari terbentuknya akne ini yaitu menimbulkan inflamasi di dalam jaringan kulit sehingga terbentuk papul dan menimbulkan masalah keperawatan, yaitu kerusakan integritas kulit dan juga gangguan citra tubuh apabila papul terkonsentrasi dalam jumlah yang banyak. Dari terbentuk akne juga sebum bergabung dengan keratin. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor mekanik, mengusap, menggaruk, dan memecat jerawat. Lalu dapat terbentuk whitehead komedo. Whitehead komedo yang teroksidasi akan menimbulkan atau terbentuknya blackhead komedo. Lalu dari terbentuknya akne juga dapat menyebabkan penipisan dinding folikuler, terbentuknya pustul, lalu pustul pecah, isi folikuler pecah dan mengiritasi dermis. Lalu terbentuk nodul. Dari nodul ini dapat menyebabkan lesi baru, sehingga muncul masalah keperawatan, yaitu resiko. Dari lesi baru tersebut juga akan menimbulkan respon peradangan. Lalu sekresi mediator kimia histamin yang akan menyebabkan rasa gatal, sehingga muncul masalah keperawatan, yaitu gangguan rasa nyaman. Selanjutnya saya akan membacakan tentang manifestasi klinis. Itu ada beberapa, ada 5. Yang pertama itu akne vulgaris banyak terjadi di wajah, juga dapat terjadi pada punggung, dada, leher, dan bahu. Yang kedua itu kadang pasien gatal, nyeri sebagian. Yang ketiga itu kulit pada pasien akne vulgaris cenderung berminyak,
Terus yang keempat itu akne vulgaris ditandai lesi yang bervariasi meskipun satu jenis biasanya lebih berdominasi. Yang kelima itu ada secara atau jaringan parut menjadi komplikasi. Selanjutnya saya akan membacakan tentang penata laksanaan. Itu ada dua, ada farmakologi dan non farmakologi. Kalau farmakologi itu pengobatan topikal untuk mencegah pembentukan komedo, terus menekan peradangan, dan terus mempercepat penyembuhan pada lesi seperti eritromycin dan stadiumycin anti peradangan tropikal. Terus yang non farmakologi itu ada untuk memberitahu mengenai seluk-beluk akne vulgaris, keperawatan wajah, perawatan kulit kepada kepala dan rambut, kosmetik, akne, diet, emosi, dan faktor psikosomatik. Oke, baiklah teman-teman. Di sini juga saya ingin berbagi cara untuk perawatan muka, yaitu salah satunya cuci muka. Apa sih langkah-langkah yang baik dan benar dalam cuci muka untuk perawatan wajah itu? Oke, sebelumnya saya akan memberitahukan seberapa pentingnya dan apa manfaatnya cuci muka bagi kesehatan wajah dan juga kebersihan wajah. Selain untuk menjaga kebersihan wajah, cuci muka juga bermanfaat untuk membasmi bakteri dan jerawat. Nah, hal ini juga sangat penting untuk memastikan kebersihan muka dari kotoran, dari minyak, dari sisa-sisa make up, sehingga pori-pori itu tidak tersumbat. Baiklah teman-teman, di sini ada langkah yang pertama, yaitu kita harus menghapus make up di wajah terlebih dahulu agar pori-pori tidak tersumbat. Nah, di sini langkah yang kedua yaitu melepas perhiasan dan aksesoris yang ada di tangan. Karena hal ini juga bisa menjadi media persebaran dan perpindahan bakteri. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mencuci muka, sebaiknya kita juga harus mencuci tangan terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan sabun dan kemudian dibasahi dengan air. Langkah yang keempat yaitu membasahi wajah dengan air terlebih dahulu. Lebih baik lagi jika menggunakan air hangat. Nah, kemudian gunakanlah sabun cuci muka yang lembut dan non-abrasif, maksudnya tidak merusak atau mengelupas kulit. Nah, langkah selanjutnya kita tuangkan sabun cuci muka. Perlu diingatkan untuk penakaran menuangkan sabun cuci muka ini tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu sedikit. Karena jika terlalu sedikit, maka kotoran dan minyak tidak akan bersih secara menyeluruh dan juga kotoran dan minyak akan menumpuk sehingga menyebabkan jerawat yang meradang. Kemudian jika terlalu banyak untuk menuangkan sabun cuci muka ini akan mengakibatkan kulit menjadi kering sehingga terjadilah retakan-retakan halus pada kulit yang menjadi sarang bakteri dan jerawat. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu bersihkan wajah dengan menggunakan sabun wajah yang tadi telah dituangkan, yaitu caranya menggunakan ujung jari untuk membersihkan wajah dengan arah yang keluar. Kemudian bersihkan wajah kurang lebih waktunya yaitu 60 detik. Nah, jika sudah selesai membersihkan wajah, kemudian bilas dengan air dan jika ada lebih baik menggunakan air hangat. Oke teman-teman, jika sudah selesai membersihkan wajah dengan sabun, kemudian keringkanlah wajah dengan handuk yang lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Karlina dari Stikes Budaya dan Mausada. Saya di sini akan membuat masker untuk akne vulgaris yang terbuat dari tomat. Di sini saya sudah menyiapkan alat-alatnya. Yang pertama itu 1 buah tomat. Lalu tempat maskernya buat naruh masker di dalam tomat sini. Lalu di sini ada kuasnya, ada pengukur-ukuran buat gula di sini, dan di sini ada ininya juga. Lalu ada mangkok untuk menghaluskan tomatnya, dan di sini ada secukup gula, ada menyiapkan gula pasir, dan di sini ada saringan
untuk memisahkan biji-biji tomatnya. Lalu di sini ada kayak air mawarnya, lalu misalnya menyiapkan kapas, terus batu ulekan buat ngalusin tomat, dan lalu ada pisau, lalu ada tisu. Nah, kita mulai apa sih manfaat untuk acne vulgaris itu masker tomat? Manfaatnya itu mampu merangsang produksi kolagen yang berfungsi untuk mengoptimalkan proses regenerasi sel-sel kulit. Contohnya itu seperti membantu mengurangi resiko munculnya tanda-tanda penuaan dini seperti garis harus, keriput, flek hitam, dan acne vulgaris ya. Baik, kalau gitu kita mulai cara pembikinannya ya. Kita mulai pertama-tama ini kita ambil tomatnya sudah saya cuci ya sebelumnya ya. Lalu ambil secukupnya gula, gak usah banyak ya, kita pakai ini. Jadi secukupnya aja, 2 sendok lah ya. Terus secukupnya 2 sendok. Sudah, lalu itu kita mulai menghaluskannya tomat ya, dari sudah kita iris ya. Sudah halus ya tuh, sudah halus, tomatnya sudah halus ya, pokoknya ya kira-kira aja lah halusnya ya. Setelah itu sudah halus, kita pindahkan tomat yang sudah halus tadi ke sini. Ya. Sebelum itu kita sudah cuci muka dan sudah cuci tangan juga, mengangkat. Lalu pertama kita sudah cuci muka, kita basuh dulu muka kita pakai air mawar ini ya, kayak air mawar, supaya sel-sel kulit kayak debu atau apa terangkat dulu sebelum kita bermaskeran. Walaupun tadi kita sudah cuci muka, tapi seenggaknya masih ada kayak noda-noda kecil gitu, noda-noda masih ada. Kita tunggu Kak. Lalu kita pakaikan masker wajah ke muka. Lalu kita tunggu maskernya kering selama 5-10 menit. Sudah saya pakai semuanya, tunggu kering ya. Ya, ini sudah kering ya, sudah ditunggu sampai 5-10 menit tadi sudah. Lalu ini udah kering, kita lap pakai tisu. Sudah pakai tisu, sudah kering, sudah selesai. Pakai masker ini bisa dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like dan juga subscribe guys.